Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang mencetak laba terbesar, tapi PBV-nya mendekati PBV terendah beberapa tahun terakhir. Dividennya 5% dan hutangnya sangat kecil. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ini merupakan produk dari perusahaan yang akan kita bahas. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beberapa merek minyak goreng berikut ini, seperti Sania dan Fortune. Nah, kita akan membahas PT Wilmar Cahaya Indonesia dengan kode saham CK. Perusahaan ini go public pada tahun 1996 dan sempat melakukan stock split pada tahun 2015. Bidang usahanya adalah industri dan perdagangan minyak nabati, lemak nabati, CPO, palm kernel, dan produk-produk turunannya. Ini merupakan data pemegang saham per 5 Juli tahun 2022-nya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa masyarakat memiliki kepemilikan sekitar 12,5% dari total saham yang ada. Dan mayoritas masih dipegang oleh pemegang saham pengendalinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan memproduksi minyak nabati dan minyak nabati spesialitas yang dibuat dari bahan baku antara minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit. Sekarang kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham CK ini cenderung naik di bulan Mei dengan probabilitas yang mencapai 78%. Sebaliknya, pada bulan September saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Hingga video ini dibuat di tahun 2023 masih naik 1,5%, tapi di bulan April sendiri masih turun 0,5%. Di sini kita bisa lihat bahwa selama tahun 2023, pergerakan saham CK tidak terlalu fluktuatif, hanya berkisar di antara range 2,5% hingga minus 1,48%. Nah, sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2022 yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama, dari sisi aset yang mencapai 1,7 triliun rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Mayoritasnya berasal dari piutang usaha pihak berrelasi sebanyak 650 miliar dan ada juga saldo persediaan sebanyak 367 miliar rupiah. Untuk saldo kasnya sendiri hanya berjumlah 118 miliar rupiah saja. Nah, kita lihat sekilas untuk piutang usaha tentang perusahaan ini, di mana di sini tercatat bahwa piutang usaha tidak berbunga dan pada umumnya berjangka waktu pembayaran 30 hingga 90 hari. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas piutang perusahaan memiliki jatuh tempo 0 sampai 30 hari. Tapi seperti yang sudah tertulis di sini bahwa piutang usaha ini tidak menghasilkan pendapatan bunga sehingga alangkah lebih baik jika perusahaan tidak memiliki piutang usaha yang terlalu besar. Poin kedua adalah liabilitas dengan jumlah yang mencapai 168 miliar rupiah. Nah, jika kita bandingkan jumlah liabilitasnya dengan total kasnya yang mencapai 118 miliar, artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh liabilitas perusahaan ini. Dan mayoritas liabilitasnya berasal dari hutang usaha pihak berrelasi yang mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Nah, untuk komponen ekuitas dengan jumlah 1,5 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya dengan penjualan yang mencapai 6,1 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan beban pokoknya yang mengalami peningkatan. Tapi karena kenaikan penjualan yang lebih besar menyebabkan perusahaan masih bisa mencetak laba bruto yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Nah, sekarang kita akan lihat detail dari penjualan perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa penjualan domestik masih mendominasi total penjualan perusahaan dengan nominal 5,8 triliun rupiah, sedangkan untuk ekspornya hanya berjumlah 265 miliar saja. Ada hal penting yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa terdapat dua perusahaan yang memiliki kontribusi nilai transaksi penjualan lebih dari 10% dari jumlah penjualan perusahaan, yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Sari Agrotama Persada. Keduanya berkontribusi total penjualan sebanyak 44% dan 12% di tahun 2022.
Nah, sekarang kita lihat untuk laba bersihnya. Laba bersih perusahaan naik dari 187 menjadi 220 miliar di tahun 2022. Untuk historical EPS, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kinerja di tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir, meskipun sempat mencetak kerugian di Q3 tahun 2022 ini. Untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2018 hingga video ini dibuat. Dividen yieldnya sekitar 4,98% atau bisa kita bulatkan 5%. PER-nya 5,4 kali dengan PBV 0,77 kali. Yang berarti dengan modal 2.600 saham ini hanya dijual dengan harga Rp2.010 saja. NPM 3,5 dengan ROE 14,2%. Angka NPM dan ROE-nya juga tidak sejalan sehingga teman-teman harus analisa lebih jauh lagi. Dan DER-nya juga termasuk rendah dengan angka 10,8% saja. Tapi ingat, saldo kasnya belum mampu untuk mengcover seluruh hutang perusahaan. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih naik ke 54%, sempat di 2.750 tapi sempat juga di angka Rp900. Nah, kita bahas untuk historical PBV-nya dalam rata-rata 3 tahun terakhir berada di angka 0,87 kali. Sempat naik hingga ke atas 0,98 kali, tapi sempat juga turun hingga mendekati angka 0,75 kali. Dan saat video ini dibuat, PBV-nya bisa dikatakan berada di titik terendah dalam 3 tahun terakhir dengan angka 0,77 kali. Demikianlah pembahasan saham CK. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Details lengkapnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik belajar analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya juga silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Ada juga file Excel yang detailnya silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.